Cerita lama dari para kuli Tionghoa. Mereka bangsa yang ulet, rajin dan suka bekerja. Tak ada tenaga yang lebih cocok untuk tujuan kita atau yang dapat dikerahkan dengan sama mudahnya selain daripada orang Tionghoa, kata Gubernur Jenderal VOC paling sohor Jan Pieter Zoon Chun, seperti dikutip Willard Hanna dalam Hikayat Jakarta 1998, dan Benny Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik, 2008. Orang-orang pribumi, di mata JP Chun, adalah orang-orang pemalas, susah diatur dan tak dapat dipercaya. Itulah kenapa sejak zaman kolonial, banyak orang Tionghoa dimasukkan VOC maupun pemerintah Hindia Belanda ke Nusantara. Sebelum masuknya VOC, orang-orang Tionghoa sudah masuk ke Nusantara untuk berdagang. Mereka dikenal sebagai bangsa pedagang di Indonesia. Namun, banyak di antara mereka datang ke Indonesia sebagai kuli. Menurut Benny Setiono, antara tahun 1760-1770 orang-orang Tionghoa dalam jumlah besar mulai masuk Kalimantan Barat. Mereka dipekerjakan oleh Sultan Sambas sebagai kuli-kuli pertambangan emas. Belakangan ada juga orang-orang Tionghoa yang jadi petani. Dengan pengetahuan yang dimiliki, mereka bisa membuka lahan pertanian luas yang ditanami lada dan sayur mayur. Kongsi-kongsi Tionghoa adalah komunitas demokratis, di mana mereka memilih sendiri pemimpin komunitas mereka. Beberapa kongsi kemudian bersatu dalam sebuah kongsi yang dipimpin Lan Phong Pat. Kongsi itu dikenal sebagai Republik Lan Fang. Mereka punya pemerintahan, pengadilan, penjara dan pasukan bersenjata. Mereka dizalimi Sultan Sambas, dan memberontak kepada penguasa lokal. Selama berpuluh-puluh tahun, Republik Lan Phong mampu menghadapi Sultan Sambas dan Belanda. Republik itu baru bubar 1854. Ketika Belanda semakin kuat. Sejarah pemberontakan Lan Phong, juga geger pecinan di Jawa, tak membuat orang-orang Belanda yang berkuasa di Batavia trauma dengan orang-orang Tionghoa. Mereka dipertahankan, bahkan didatangkan lagi untuk menggerakkan perekonomian di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal VOC JP Chun juga pernah berucap, siapapun yang berniat membangun dan memperluas pengaruh Belanda, harus bekerja sama dengan orang-orang Tionghoa. Selain di Kalimantan Barat, di Bangka Belitung, orang-orang Tionghoa didatangkan juga oleh Sultan Palembang untuk menambang timah di sana. Menurut Benny Setiono, pemukiman orang Tionghoa secara besar-besaran diperkirakan mulai muncul pada dekade kedua dan ketiga abad ke-19. Pada tahun 1917, terdapat 70.000 orang Tionghoa di antara 154.000 penduduk Bangka. Seperti Kalimantan Barat dan daerah lain di Indonesia, orang-orang Tionghoa yang datang itu kemudian beranak pinak. Meski sudah ada beberapa pemukiman Tionghoa seperti di Palembang pada abad ke-8, menurut Benny Setiono, imigrasi orang Tionghoa ke Sumatera secara besar-besaran terjadi lebih belakangan dibanding dengan Jawa dan Kalimantan. Mary F. Somers Haydues, dalam Bangka Tin and Mentok Paper, 1992, menyebut ribuan pekerja Tionghoa datang secara massal sebagai kuli kontrak di penambangan timah di Bangka dan Belitung tahun 1710. Pada masa setelah dihapuskannya kebijakan tanam paksa, 1830-1870, yang memeras darah dan keringat petani Jawa, ondernaming alias perkebunan swasta bermunculan di Jawa dan Sumatera. Ondernaming tembakau di Delhi, Sumatera Utara bagian timur, begitu membutuhkan banyak kuli-kuli kasar untuk perkebunan. Mereka merekrut kuli kebun dari sekitar Bagelen atau mengambil dari selatan daratan Tiongkok.
Di antara kuli Tionghoa itu, sudah didatangkan sebelum berakhirnya tanam paksa pada 1870. Pada 1870, di daerah pantai timur Sumatera, sekitar Delhi, hanya ada kurang lebih 150 orang Jawa, yang berasal dari Bagelen, Purworejo. Mayoritas dari 4.000 orang buruh di sana adalah Tionghoa. Sejak 1864, ribuan orang kuli Tionghoa didatangkan untuk bekerja di perkebunan tembakau, tulis Beni Setiono. Orang Karo dan Melayu tidak cocok dijadikan kuli kebun karena sering membangkang. Pengusaha tembakau, Nien Huij kemudian mendatangkan kuli-kuli perkebunan dari Penang. Setelah itu ribuan kuli perkebunan didatangkan dari Tiongkok Selatan dengan sistem kontrak untuk jangka waktu 3-5 tahun dengan upah tetap. Mereka juga harus membuat surat jaminan untuk membayar ongkos perjalanan mereka baik untuk kedatangan dan kepulangan, tulis Beni Setiono dengan mengacu pada artikel kuli kontrak, Mardi Lestari dan Asisten Gubernur di Kompas, 11 Juni 2001. Kurun waktu antara 1888 hingga 1931, sejumlah 305.000 kuli Tionghoa mendarat di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Mereka datang dari Swato dan Hong Kong, di mana Association of Delhi Planter punya kantor perekrutan para kuli. Setelah 1920-an, jumlah kuli-kuli Tionghoa menurun di pantai timur Sumatera. Kuli-kuli Tionghoa itu digantikan kuli-kuli Jawa, yang dari tahun ke tahun jumlahnya makin banyak. Menurut Victor Purcell dalam TC. Di sisi lain aturan Poenale Sanctie, yang memperbolehkan pengusaha perkebunan untuk menghukum sendiri kuli mereka yang kabur dari perjanjian kontrak, sudah dicabut oleh pemerintah pada waktu itu. Inilah masa-masa akhir kedatangan para kuli Tionghoa di era pemerintah kolonial Hindia Belanda.